Hai Logistician, video ini berisi mengenai Incoterms dan sistem pembayaran. Pembahasan pertama mengenai apa itu Incoterms. Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggungan biaya yang timbul, dan penanggungan resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Incoterms pertama kali diterbitkan oleh International Chamber of Commerce pada tahun 1936. Peraturan Incoterms memberikan definisi dan aturan penafsiran yang diterima secara internasional dan umum digunakan dalam kontrak penjualan barang. Seiring berjalannya waktu, Incoterms telah dikembangkan dan dipelihara oleh para ahli dan praktisi Incoterms dan telah menjadi standar dalam penetapan aturan bisnis internasional yang diakui oleh UNCITRAL sebagai standar global untuk interpretasi istilah-istilah paling umum dalam perdagangan luar negeri. Lalu, apa yang menjadi alasan mengapa Incoterms selalu diperbarui? Pada prinsipnya, Incoterms secara teratur diperbaharui untuk mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Di antaranya, 1. Didorong kebutuhan untuk menyesuaikan praktek-praktek perdagangan yang kontemporer. Misalnya dalam revisi tahun 1980, terminologi free carrier yang disingkat menjadi FCA diperkenalkan dalam rangka mengaitkan kasus yang sering terjadi di mana reception point dalam perdagangan maritim tidak lagi jadi FOB point melewati pagar kapal, tetapi satu titik di darat sebelum kontainer untuk transport selanjutnya, baik melalui laut ataupun multimodal combined transport. Lalu yang kedua, didorong oleh keinginan untuk sesuaikan syarat-syarat perdagangan terhadap peningkatan penggunaan komunikasi data elektronik. Misalnya dalam revisi tahun 1990, kewajiban penjual menyediakan bukti pengiriman barang diizinkan melalui EDI sebagai ganti dokumen kertas, sejauh para pihak menyetujui penggunaan komunikasi elektronika tersebut. Selanjutnya, aturan Incoterms 2020 terdiri dari 11 aturan. Di antaranya adalah 1. Ex-work. Ex-work adalah ketika penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli di tempat penjual yang telah disebutkan seperti tempat kerja, pabrik, gudang, dan lain-lainnya. Penjual tidak perlu membuat barangnya ke kendaraan pengumpul dan juga tidak perlu mengeluarkan izin untuk diekspor. Ex-work berarti pembeli menanggung resiko membawa barang hingga ke tujuan akhir. 2. Free carrier. Penjual menyerahkan barang yang sudah mendapat izin ekspor kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli di tempat tujuan. Para pihak disarankan untuk menentukan sejelas mungkin titik di tempat penyerahan yang disebutkan, karena resiko beralih ke pembeli pada titik tersebut. 3. Free alongside ship. Menetapkan bahwa penjual harus mengatur barang untuk dikirim ke pelabuhan yang ditunjuk dan di samping kapal tertentu untuk memudahkan pemindahan. Pembeli menanggung biaya pengirim, tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kargo beralih ke pembeli ketika sudah tiba. 4. Free on board, artinya barang harus diserahkan di atas kapal yang ditunjuk. Pembeli menanggung biaya pengiriman, resiko kehilangan atau kerusakan berpindah kepada pembeli ketika sudah sampai di tempat tujuan. Cost and freight hampir identik dengan FOB, hanya saja pembeli menerima tanggung jawab saat barang berada di kapal di pelabuhan. 6. Cost, insurance, and freight. Penjual menyerahkan barang, menyelesaikan izin ekspor, menaiki kapal di pelabuhan pengapalan, membayar pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan, dan memperoleh dan membayar pertanggungan asuransi minimum atas barang melalui perjalanan ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Pembeli menanggung semua resiko setelah barang berada di atas kapal. 7. Carrier paid to. Penjual mengatur pengangkutan dengan satu atau lebih moda transportasi ke tempat tujuan yang disebutkan. Penjual tidak perlu memperoleh atau membayar asuransi. Berdasarkan aturan CPT, resiko pembeli dimulai ketika pengangkut pertama menerima barang dari penjual. Namun pembeli hanya bertanggung jawab atas biaya tambahan setelah barang sampai di tujuan akhir. Carrier and insurance paid to. Penjual menanggung semua resiko sampai barang dikirim ke pengangkut pertama di tempat pengiriman. Setelah barang dikirim ke operator pertama, pembeli bertanggung jawab atas semua resiko.
Penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan serta perlindungan asuransi semua resiko hingga pengangkutan mencapai tempat tujuan yang disebutkan. 9. Delivery at place. Penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan yang telah disepakati. Pihak penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengiriman barang ke tempat tujuan yang disebutkan, termasuk transportasi, pemeriksaan bea cukai, dan bea masuk di pelabuhan negara tujuan. Di lain sisi, pihak pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko yang terkait dengan barang mulai dari titik pelabuhan tujuan ke gudang atau rumah pembeli. 10. Delivery at place unloaded merupakan satu-satunya aturan Incoterms yang mewajibkan penjual untuk membongkar barang di tempat tujuan. DPU dapat diterapkan pada moda transportasi apa saja dan lebih dari satu moda transportasi. Pembeli dan penjual harus menentukan dan menyepakati nama tempat tujuan. 11. Delivery duty paid. Penjual menanggung semua tanggung jawab dan biaya untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan yang disebutkan. Penjual harus membayar formalitas ekspor dan impor, biaya, bea, dan pajak. Penjual tidak berkewajiban mengasuransikan barang untuk pengangkutan awal atau pengangkutan utama. Pembeli bebas dari resiko atau biaya apapun sampai barang diturunkan dari kendaraan di tempat tujuan yang telah disebutkan. Setelah membahas tentang Incoterms, selanjutnya akan membahas mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang akan dibahas diantaranya 1. Advance payment. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan oleh importir sebelum barang yang dipesan dikirim. Hal ini menjadi pilihan menarik bagi eksportir karena menerima pembayaran di awal. Namun, bagi importir menjadi resiko yang lebih besar karena adanya kemungkinan gagal atau terlambatnya pengiriman barang, serta kualitas dan jumlah barang yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan. 2. Metode open account. Metode open account dilakukan dengan cara barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang. Importir dapat menerima barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, sehingga ini menjadi keuntungan bagi importir. Metode ini cocok bagi eksportir dan importir yang memiliki hubungan bisnis yang sudah terjalin kuat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. 3. Consignment. Metode ini termasuk win-win solution karena eksportir dibantu oleh importir yang menjualkan barangnya dan importir tidak memerlukan modal untuk menjual barang. Selain itu, penggunaan metode ini dapat menguntungkan importir karena dapat menjual barang tanpa membayar terlebih dahulu. 4. Letter of credit. Dalam LC, bank pembeli atau bank penerbit menjamin pembayaran kepada bank penjual atau bank penerima atas nama importir. Eksportir akan menerima pembayaran setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam LC, seperti pengiriman dokumen-dokumen yang sesuai dengan perjanjian, seperti faktur komersial, dokumen pengapalan, dan sertifikasi lainnya.